Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Ihsan Samadi dengan NPM 2155201177. Di sini saya ingin melanjutkan tugas proyek saya, yaitu tugas proyek Mandiri 3 yang dimana di sini menggunakan IP dua buah IP yang berbeda, yang dimana yang pertama IP kelas C dan IP kelas B. Sebelum saya mengeksekusi untuk perakitan tersebut, saya ingin menjelaskan perbandingan dari IP kelas C dan IP kelas B. Nah, yang pertama yaitu tentang IP address kelas B, yaitu rentangnya itu ya 192 sampai dengan 191. Tentang default subnet max-nya sedikit berbeda, yang dimana 255-nya itu hanya 2 buah dibanding dengan IP kelas C yaitu 3 buah. Di sini dengan IP address kelas B jumlah jaringannya mencapai 16.384 jaringan, dan jumlah host per jaringan 65.534 host. Penggunaan IP kelas B ini cocok untuk jaringan menengah hingga besar yang memerlukan banyak alamat IP. Alamat privat yaitu 172, dan perbandingan dari IP address ini dibanding dengan IP kelas C yaitu yang pertama lebih banyak jumlah host per jaringannya. Yang kita dapat ambil kesimpulan dari kedua buah IP tersebut. Dan juga untuk sektor keamanan lebih bagus IP kelas B. Dan keuntungan dari skala dan fleksibilitas pengguna IP kelas B memberikan ruang alamat yang lebih besar yang memerlukan untuk ekspansi jaringan di masa depan tanpa perlu mengubah skema IP. Dan yang kedua, penggunaan IP kelas C itu memberikan solusi sederhana untuk jaringan kecil dengan kebutuhan alamat IP terbatas. Untuk pengaturan jaringan yang lebih baik, memisahkan segmen jaringan dengan menggunakan kelas B dan kelas C dapat membantu dalam manajemen dan pengaturan jaringan yang lebih baik. Tiap segmen dapat dikonfigurasikan dan diatur secara independen. Nah, ini dari segi keamanan dan isolasi, dengan menggunakan rentang alamat yang berbeda, jaringan dapat lebih mudah diisolasi dan diamankan, mencegah gangguan antar segmen jaringan. Tantangan dari IP tersebut, yang pertama itu kerumitan administrasi. Mengelola dua rentang IP yang berbeda bisa menjadi lebih kompleks dan memerlukan perhatian lebih dalam. Memastikan konfigurasi routing dan subnetting yang benar sangat penting untuk menghindari konflik IP dan masalah koneksivitas. Kesesuaian, meskipun mungkin untuk menggunakan kelas B dan kelas C dalam jaringan yang sama, perlu dipastikan bahwa routing dan konfigurasi subnetting dilakukan dengan benar untuk menghindari masalah komunikasi antar perangkat. Baik, ini saya langsung saja eksekusi.
Pertama, saya memasukkan IP config dari satu kita masukkan IP pas 19172 16 oke default gateway 177 1.
baik, kita coba untuk mengirimkan pakai datanya ke terkirim. Oke, terkirim. Oke. Mungkin kesimpulan dari ini adalah menghubungkan IP address dan kelas B ke kelas C ataupun sebaliknya dalam suatu jaringan bisa dilakukan dengan memberikan beberapa keuntungan dari skalabilitas dan manajemen yang lebih baik. Namun perlu diperhatikan kerumitan, administrasi dan pentingnya konfigurasi routing yang benar dalam kasus ini menggunakan penggunaan dari 172.16 dan sebagainya, yaitu kelas B bersama dengan 192.168 itu kelas C cocok dan dapat digunakan dengan benar selama konfigurasi dijaga konsisten dan tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.